Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ricky Kansil, NIM 1808 1101 015, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu etika administrasi publik. Pengertian etika administrasi publik. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau moral. Sedangkan etika administrasi publik ialah suatu bidang ilmu pengetahuan tentang ajaran moral dan asas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam menunaikan tugasnya, pekerjaannya, dan melaksanakan tindak jabatannya. Bidang pengetahuan ini diharapkan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap petugas guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat. Sebagai suatu bidang ilmu kedudukan, etika administrasi negara untuk sebagian termasuk dalam ilmu administrasi negara, dan sebagian yang lain tercakup dalam lingkungan studi bidang filsafat. Etika administrasi negara karena menyangkut kehidupan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan negara, yang demikian penting harus berlandaskan suatu ide pokok yang luhur. Dengan demikian, etika itu dapat melahirkan asas standar pedoman dan kebijakan moral yang luhur pada setiap ide agung dalam peradaban manusia sejak dahulu sampai dengan sekarang, yang sangat tepat untuk menjadi landasan ideal bagi etika administrasi publik. Adapun substansi bidang studi etika administrasi publik diadakan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tujuan ideal administrasi. Kedua, ciri-ciri administrasi yang baik. Ketiga, penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada administrator. Dan keempat, perbandingan bentuk-bentuk administrasi yang baik dan buruk. Ada 3 prinsip yang harus dipegang agar sebuah administrasi dibilang baik. Pertama, prinsip pelayanan kepada masyarakat. Prinsip utama prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintahan ada memang untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Kedua, prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan yang baik, yang sesuai dan tidak pilih-pilih kasih, dan relatif merata di seluruh wilayah negara pemerintahan. Dan yang terakhir, mengusahakan kesejahteraan umum. Maksudnya adalah setiap penjabat harus memiliki komitmen untuk peningkatan kesejahteraan dan bukan semata-mata karena diberi amanat atau dibayar oleh negara, melainkan mempunyai perhatian yang tulus kepada kesejahteraan warga negara pada umumnya. Etika administrasi dalam praktisnya. Etika merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman, acuan, referensi, penuntun apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas seorang administrator, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat perilaku, tindakan, dan sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya, dalam etika terdapat suatu nilai yang dapat memberikan penilaian bagi sesuatu yang dikatakan tadi baik atau buruk. Akuntabilitas administrasi publik adalah pengertian yang luas melibatkan lembaga-lembaga publik dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari dalam atau luar organisasinya. Strategi untuk mengendalikan harapan-harapan dan akuntabilitas administrasi publik akan melibatkan 2 faktor kritis, yaitu bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan harapan-harapan yang diselenggarakan oleh manajemen pemerintah. Kedua, derajat kontrol keseluruhan terhadap harapan-harapan yang telah didefinisikan para birokrat tadi. Dan di sini saya memberi contoh penjelasan singkat bagaimana etika administrasi publik melalui video.
Kesimpulannya, pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Ia tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan sebagai anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Terima kasih.